Pak Sain. Waalaikumsalam Bu Lilis. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Bu Lilis. Apa kabar Bu Lilis? Iya nih Pak, ada sedikit keperluan saya ini. Nih kan saya mau mengadakan observasi nih sebelum observasi di kelas Bapak gitu. Saya mau melihat bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas gitu. Jadi saya minta izin sedikit waktunya ya Pak. Boleh. Nah, sebelum saya nanti mengamati jalan pembelajarannya gitu ya Pak, yang Bapak lakukan di kelas gitu, saya akan melakukan supervisi untuk menanyakan beberapa hal nih percakapan kita gitu. Boleh. Aman. Terima kasih ya Pak waktunya gitu. Nah, dari nanti yang mau Bapak ajarkan nih kepada siswa Bapak, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Rencana saya nanti untuk tujuan pembelajaran, saya akan mengharapkan siswa saya semuanya bisa menentukan nilai tempat di mata pelajaran matematika, di mana nantinya siswanya nanti bisa menentukan nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Berarti tujuannya anak-anak menentukan nilai tempat, bisa menentukan nilai tempat tadi ya Pak, di dalam pelajaran matematika. Gitu. Nah, dari yang tadi Pak, keterampilan apa sih yang diharapkan terhadap siswa setelah belajar ini? Saya mengharapkan siswa saya nanti bisa menentukan nilai tempat secara praktek, mandiri, baik secara diskusi, nanti juga saya akan memberikan LKPD, baik pengetahuannya, keterampilannya nanti di kelas. Berarti banyak yang mau Bapak nampakkan, terutama di keterampilan dan pengetahuannya gitu ya Pak. Nah, bagaimana Bapak rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas? Mungkin metodenya atau medianya atau strategi pembelajarannya Pak? Rencana saya nanti pada saat pembelajaran matematika, saya akan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, pemaparan juga, dan diskusi, serta menggunakan strategi PBL, berdiferensiasi ya. Diferensiasi. Seperti itu. Oh, berarti ini pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya Pak, dengan model pembelajarannya PBL. Gitu. Jadi ada percampuran antara mungkin ceramah juga gitu, supaya anak mengerti, paham gitu ya Pak. Nah, bagaimana dengan media yang Bapak gunakan nanti di kelas? Saya mencoba menggunakan media gambar yang pertama, dengan menggunakan handphone juga bisa, laptop. Rencana saya menggunakan infocus Bu Lilis. Cuman karena kendala kita di sini listrik tidak menyala di siang hari, jadi mungkin saya tiadakan infocus, tapi saya menggunakan tadi media gambar, laptop, HP, LKPD, itu rencana saya menggunakan nanti media-medianya. Berarti Bapak sudah menyiapkan banyak media nih ya Pak, gitu. Ada LKPD-nya, ada gambarnya, kemudian menggunakan HP juga, laptop. Karena mungkin tadi mau katakan listriknya tidak bisa, maka tidak menggunakan infocus. Nah, dari kira-kira kapan sih Bapak mau melakukan gitu kegiatan pembelajaran ini? Pembelajaran matematika ini saya kan dikena jadwal hari Selasa di tanggal 12 bulan 11 2024 nanti. Oh, berarti hari Selasa ya Pak, ini pembelajaran matematika. Ini kelas berapa ya Pak? Kelas 3. Oh, kelas 3. Berarti kelas 3 hari Selasa pada saat pembelajaran matematika. Jadi saya akan masuk di kelas. Boleh. Nanti mau melihat saya belajar matematika? Iya, boleh. Nanti mungkin saya di belakang gitu, Bapak bisa depan. Saya nggak akan mengganggu Bapak, ya Bapak boleh mengekspresikan pembelajaran sesuai yang Bapak inginkan. Boleh observasi, boleh. Iya, observasi gitu di kelas Bapak gitu. Nah, setelah melakukan sebelum kita akhiri ini ya Pak pembicaraan kita ini, apa sih kira-kira yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, selama pembicaraan ini saya berharap juga, saya sebagai guru kan sebelum saya melaksanakan pembelajaran di kelas, saya sebagai guru harus menyiapkan apa-apa yang harus saya persiapkan, seperti tadi modul ajar atau RPP, media-media yang akan saya ajarkan pada anak-anak nanti gitu kan. Semoga pada saat pembelajaran nanti anak-anak tercapailah tujuan pembelajaran yang akan saya capai.
Itu ya tadi yang Bapak katakan gitu bahwa banyak yang harus Bapak mungkin sediakan Iya, sebelum pembelajaran, siapkan. siapkan sebelum pembelajaran. Baik Pak, mungkin itu aja percakapan praobservasi kita kali ini. Iya, gitu. terima kasih Bu. Semoga kita akan ketemu di kelas besok ya Pak, hari Selasa. Selasa ya Bu, Jam... pada matematika di kelas 3 nanti kita jumpa ya. Iya, oke Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Semoga kita ketemu besok-besok. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Bapak? Sehat, alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Hari ini Bapak pengen absen dulu sebelum kita belajar. Ada yang sudah hadir? Ada. Siapa yang sudah hadir? Dan sama Lisa. Oke. Sebelum kita belajar, kita buat kesepakatan belajar dulu. Jangan ribut. Ya, jangan ribut. Kalau Bapak menerangkan pelajaran perhatikan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada bangsa negara Indonesia. Ayo, berdiri semuanya. Berdiri. Ayo berdiri nak semuanya. Kita nyanyikan lagu Indonesia bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia. Hari ini kita belajar matematika. Yuk siapkan alat tulisnya di atas meja. Ya, buku tulisnya disiapkan di atas meja. Sebelumnya kita sudah belajar tentang membaca dan menulis bilangan. Ini kalau dibaca kayak mana? 2024 itu pembelajaran kita yang kemarin. Hari ini kita belajar tentang menentukan nilai tempat di bilangan. Nah, ada
tujuan pembelajaran hari ini, Bapak mengharapkan semua anak Bapak nantinya dapat menentukan nilai tempat bilangan. Apa harapkan semua siswa Bapak dapat menentukan nilai tempat bilangan. Apa aja nilai tempat bilangan itu? Ada nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Oke, bagus. Nah, di sini karena kita tidak memiliki akses listrik di siang hari, jadi untuk melihat materi, Bapak akan memberikan satu buah laptop untuk di kelompok 8, di kelompok rambutan juga Bapak kasih laptop, dan di kelompok jambu Bapak akan kasih HP ya. Dan berhati-hati, materinya sama, kalian simak baik-baik apa isi materinya ya. Ini Bapak kasihkan satu persatu materinya untuk kalian. Puluhan, ratusan, coba kalian materinya ya. Bacakan. Ayo kita belajar nilai tempat bilangan. Satu angka satuan, dua angka puluhan, tiga angka ratusan, empat angka ribuan, lima angka itu ribuan. Ingat lagi. Kita belajar nilai tempat bilangan. Satu angka satuan, dua angka puluhan, tiga angka. Yang kalian simak tadi udah paham apa belum? Ada yang paham, ada yang belum. Nah, Bapak ajarkan lagi materi kita hari ini. Ini sekarang kita tahun berapa ya? Ah, bagus, tahun 2024. Nah, perhatikan angka 2024. Tadi
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ilis, ya Bu Ilis. Gimana kabarnya Pak Sain? Alhamdulillah Bu Ilis baik, sehat. Bu Ilis apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, Ya. kita kan ini sudah masuk ke pasca observasi ya Pak. Iya. Kemarin kita sudah melakukan observasi gitu. Nah, saya ini mau mengajukan sedikit pertanyaan nih Pak gitu. Terkait tentang observasi yang sudah Bapak lakukan ini. Iya, Saya lakukan. Nah, bagaimana perasaan Bapak terhadap jalannya observasi yang dilakukan? Perasaan saya pada saat Ibu observasi di kelas, saya merasa senang karena ada rekan sejawat yang observasi saya. Jadi saya bisa menanyakan umpan balik kepada yang mengobservasi saya kemarin. Iya. Ada rasa gimana gitu Pak ketika Awalnya sih saya merasa grogi karena kan pada saat saya di observasi sama rekan sejawat, tapi berjalannya waktu saya merasa enjoy gitu, senang aja. jadi agak sedikit grogi ya Pak, Iya. karena saya di belakang. Kalau biasanya Iya, kita lebih biasanya nyaman kan, gitu iya ya. betul sekali Bu Ilis. Bisa diceritakan kembali nggak Pak area pengembangan apa yang Bapak lakukan di kelas? Kemudian langkah-langkahnya gimana? Pada saat pembelajaran di mata pelajaran matematika kemarin di kelas 3, saya memang menuntut di siswa tadi untuk pengetahuan tadi ya bisa menentukan nilai tempat. Dan secara pribadi maupun kelompok. Di bidang keterampilan saya juga agar anak tadi bisa ke depan menentukan yang mana nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan secara praktek. Berarti yang Bapak tadi ingin kembangkan sudah Bapak lakukan di dalam kelas Iya, tadi sudah praktekkan. laksanakan, ya. Apakah menurut Bapak ini dalam melakukan pembelajaran tadi ada kendala nggak Pak kira-kira? Secara pembelajaran saya melihat ada beberapa sebagian siswa pada saat diskusi ada yang tidak aktif. Ya, mungkin ya menurut saya tadi ya ada beberapa faktor mungkin yang menyebabkan anak tadi tidak aktif. Kira-kira penyebabnya apa sih Pak? Kok anak itu nggak aktif kira-kira? Karena kemungkinan ya tadi ya faktor kesehatan, mungkin anak tadi kan tidak sehat, sakit mungkin kan. Jadi ya tadi dia tidak aktif dalam pembelajaran dan juga mungkin tadi tidak termotivasi untuk pembelajaran tersebut. Kurang termotivasi. Ya, dan mungkin kurang sehat juga tadi kan badannya. Kurang sehat, kemudian motivasinya kurang gitu ya. Iya. Sehingga dia menjadikan anak itu kurang aktif ketika Iya. dalam proses pembelajaran kemarin yang Bapak lakukan tentang pembelajaran mata pelajaran Matematika, iya. gitu. Nah, rencana ke depan apa yang akan Bapak lakukan? Rencana saya supaya agar anak tadi aktif pembelajarannya, mungkin saya lebih membuat media pembelajaran lebih bagus lagi gitu kan. Kalau bisa sih kalau misalnya lampu listrik kita hidup, mungkin saya menggunakan infocus biar anak itu lebih tertarik untuk pembelajaran matematika. Berarti sebenarnya ada media yang ingin Bapak lebih ini kan Iya, saya gunakan. karena- Iya, cuma karena kendala kita listrik tidak menyala di siang hari, jadi ya tadi faktor kendalanya. Jadi kita tidak bisa menggunakan infocus. Infocus, Harusnya di Bapak iya. pengennya pakai infocus. Ya kan kita kan ada infocus di sekolah, cuman tadi karena kendala kita tidak ada listrik, ya mau gimana gitu ya. Nah, agar pembelajaran tadi ya Pak belajar dengan lebih baik lagi gitu. Kira-kira kapan sih Bapak mau merealisasikannya? Ya kalau bisa saya secepatnya mengadakan pertemuan kembali kepada anak-anak untuk ya mengulangi proses pembelajaran yang lebih baik. Secepatnya lagi. Nah, dari hasil pembicaraan kita ya Pak gitu. Bapak tadi sudah tahu apa sih yang menjadi kendala gitu. Ada kendala-kendala atau hambatan yang Bapak rasakan. Kemudian Bapak sudah mengetahui itu penyebabnya apa ya, kenapa anak jadi kurang aktif, gitu, kurang bersemangat ketika ngikutin pembelajaran. Iya. Nah, ternyata banyak faktor yang Bapak sudah katakan tadi, mungkin media pembelajarannya kurang, gitu. Kurang lagi didukung lagi dengan tidak adanya listrik seperti itu yang Bapak katakan. Nah, tapi kan Bapak sudah memberikan solusi ya Pak tadi ke depannya mungkin Bapak akan membuat lebih baik lagi pembelajarannya dengan menggunakan media yang mungkin lebih baik lagi seperti itu atau memotivasi anak nih supaya lebih bersemangat untuk belajar. ketika belajar. Iya.
saya mungkin ini yang ingin saya sampaikan gitu ya Pak, bahwa setelah melakukan observasi kemarin gitu, saya sudah melihat kan ada area yang ingin Bapak kembangkan tuh kemarin gitu, ada tentang Bapak mau buat materi pembelajarannya tentang perhitungan tadi ya, letak angka tadi gitu, letak perhitungan angka di kelas 6, di kelas 3 ya Pak, tentang matematikanya gitu. Nah, saya lihat di awal pembelajaran Bapak sudah balik gitu, ada menanyakan tentang anak gitu, keadaan anak, kemudian ada bawa absensi juga, kemudian tentang memberikan motivasi di awal pembelajaran gitu. Nah, kemudian dari proses pembelajarannya sudah nampak ya Pak gitu, saya melihat sudah ada PBL-nya, kemudian materinya juga lengkap, kemudian ada LKPD-nya, gitu. Dan sesuai ya Pak dengan yang Bapak kemarin sampaikan gitu LKPD-nya. Jadi di akhir juga Bapak ada minta kepada anak umpan balik ya Pak, gitu. Umpan balik, kemudian memberikan soal-soal itu LKPD tadi disampaikan kepada anak gitu. Jadi semua di sini yang saya lihat dari apa rencana yang Bapak ingin jelaskan di sekolah gitu, di kelas, ternyata sudah nampak semua gitu Pak. Nah mungkin hanya ada sedikit yang ya benar yang saya lihat dari Bapak tuh, nah itu ada yang masih kurang fokus gitu. Masih main-main sendiri. Main sendiri. Kemudian ketika pembagian tugas itu ada anak yang mungkin yang lebih menonjol aja tuh, yang maju ke depan kemarin gitu ya Pak. Jadi yang dia kayaknya kurang mengerti, males gitu, diem. Nah itu yang saya lihat gitu. Mungkin ini yang akan Bapak bilang tadi memperbaiki ya, ke depannya. Iya, ke depannya gitu. Nah saya terima kasih nih kepada Bapak gitu, karena memberikan saya kesempatan untuk mengobservasi Bapak di kelas. Dan saya juga pun terima kasih kepada Bu Lis setelah mengobservasi saya, jadi saya bisa mengevaluasi proses pembelajaran saya nanti ke depannya. Sama-sama Pak, saya juga banyak terima kasih karena membantu tugas saya untuk mengobservasi Bapak ya. Mungkin rencananya saya harapkan bisa berjalan lebih baik lagi ya Pak untuk kedepannya. Terima kasih Bu Lis. Mungkin itu aja Pak dari hasil observasi saya tentang pembelajaran Bapak di kelas gitu, mengevaluasi tentang bagaimana Bapak mengajar di kelas. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu Lis. Ini kita bisa ketemu lain waktu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.